Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan kembali membawakan alur cerita yang bertema motor. Tetapi bukan balapan seperti biasanya, melainkan tentang cerita 3 orang paling sial di dunia, yang niatnya mau touring sekaligus membeli barang, malah terjebak dengan perang antara geng motor yang sudah lama bermusuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita simak alur ceritanya. Suatu hari, Fred dipanggil oleh bosnya dan mendapatkan tugas khusus. You are gonna do this for me, aren't you? Yaitu untuk membeli barang terlarang yang ada di negara tetangganya, dan membawanya ke sini yaitu Inggris, tanpa ketahuan oleh polisi. Pedagangnya adalah seorang gipsi, yang katanya dapat menerawang nasib seseorang. Bosnya itu sangat mempercayai Fred, karena selalu mematuhi apapun yang disuruhnya selama ini. Karena misi ini lumayan beresiko, Fred ingin mengajak sekalian 2 sahabatnya, yang tentu menyukai motor dan touring sepertinya. Pertama adalah Tick, orang yang dulunya pencuri dan sekarang sudah bertobat. Yang kedua adalah Grouch, orang yang dikenal paling gila di kota ini, karena tiada hari tanpa terlepas dari barang terlarang. What a beautiful day for a bike ride. Mereka sudah bersahabat sangat lama, karena sama-sama menyukai motor dan touring. Pada hari ini juga, mereka langsung berangkat, dengan menggunakan motornya masing-masing. Bagi pecinta touring, sensasi di perjalanan inilah yang mereka cari selama ini. Sebelum keluar dari kota, Grouch ingin pergi ke toilet, tentu untuk melakukan kebiasaannya dengan barang terlarangnya. Halusinasi yang dirasakannya selama ini sama, yaitu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lucinda. Tanpa sengaja di luar, Fred melihat temannya ada di sini. Agar tidak dicurigai polisi selama perjalanan, barang-barang yang tidak diperlukan akan dititipkan kepadanya, termasuk senjata untuk membela diri. Sekarang mereka bisa melanjutkannya dengan tenang, sambil menikmati perjalanannya. Jalan sudah menjadi sepi, namun pemandangan yang disajikan sangat indah. Inilah nikmatnya menjadi anak touring, di mana mereka bisa melihat hal baru setiap harinya. Di tempat lain, sebuah geng motor bernama Crazy Moped yang dipimpin oleh Sulf sedang berkumpul. Dia ingin membalas dendam pada sebuah geng yang telah membunuh sahabatnya. Mereka yang berkumpul langsung pergi, yang tanpa diduga arahnya sama dengan Fred dan lainnya. Ternyata Grouch adalah mantan anggota dari mereka, dan penasaran dengan apa yang akan dilakukan. They run free. Tetapi misi dari bos Fred lebih penting, sehingga mereka harus mengabaikannya. Bagi anak motor sejati, mereka tidak bermalam di penginapan, tetapi di hutan sambil mengadakan pesta. Dan tanpa disengaja, lokasi dari penjual barang terlarang yang diberitahukan bos Fred sebelumnya juga ada di sekitar hutan ini. Namun karena belum menemukan, Fred dan lainnya berencana pergi ke desa terdekat lebih dulu. Di tempat ini, juga terdapat sebuah geng motor yang terkenal, bernama Iron Horse. Grouch mengenal pemimpinnya yang bernama Twizel, karena dahulu dirinya pernah membocorkan informasi kepada polisi, kemudian malah diburunya sampai sekarang. Better not go in there. Better go nowish. Saat ini mereka harus berhati-hati, karena jika dirinya ketahuan, nyawa mereka semua akan dalam bahaya. Nampak juga anggotanya yaitu Yenko, bersama 1 orang lagi yang sangat besar, sebagai tukang pukul dari mereka. Yang lebih mengejutkan, ternyata orang yang melenyapkan salah satu anggota geng Crazy Moped adalah Twizel. Sebentar lagi akan ada perang antara 2 geng besar, yang tidak disadari Fred dan lainnya pada saat ini. Mereka malah asik bernyanyi dan menari, yang tentu di bar sebelah agar tidak ketahuan. Malam ini mereka kembali ke hutan, untuk bermalam di sana. Biasanya di momen hangat seperti ini, laki-laki akan bercerita tentang hal lucu yang pernah mereka alami. Dan jika semakin malam, mereka biasanya mengungkapkan masalah pribadinya yang selama ini dipendam. Grouch dipandang sebagai orang yang tidak berguna oleh ayahnya sendiri, sehingga membuatnya depresi sampai saat ini. Tick lebih parah, ibunya bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya, sedangkan ayahnya yang pengangguran malah bermain judi dan menghabiskan seluruh uangnya. Masalah dari mereka semua adalah soal konflik di keluarganya masing-masing, seperti Fred, yang masih dia rahasiakan sampai saat ini. Obrolan mereka masih sangat santai, berbeda dengan kelompok dari Sulf. Mereka harus tetap fokus pada tujuan balas dendamnya, dan malam ini langsung membuat strategi.
Dengan orang sebanyak ini, kemungkinan besar mereka bisa menang jika musuhnya tidak siap. Fred dan teman-temannya belum menyadari jika dalam waktu dekat mereka akan terbawa dalam situasi perang antara geng motor. Padahal mereka hanya ingin mencari penjual barang terlarang itu, yang masih belum ditemukannya di hutan ini. Pagi harinya, Fred yang bangun lebih dulu ingin pergi sebentar. Ternyata ini adalah masa lalunya yang dia simpan, yang ternyata mantan istri dan anaknya berasal dari desa ini, dan dia ingin melihatnya dari kejauhan. Fred tidak berani mendekat, karena dia merasa gagal menjadi ayah yang baik, dan malu pada dirinya sendiri. Akan lebih baik seperti ini, dan biarlah dia sendiri yang memendam kerinduannya. Sementara Fred pergi, Grouch yang kehabisan barangnya mencari jamur liar yang bisa membuat mabuk. Bahkan ketika mandi, Lucinda langsung muncul, yang menandakan bahwa Grouch sudah berhalusinasi. Melihat Fred kembali dari luar, Tik penasaran dengan apa yang dilakukan, yang tentu masih tetap dirahasiakan. Tik tidak memaksanya untuk bercerita, kemudian memberikan kopi yang tadi dibuat oleh Grouch, yang baru saja kembali dari mandinya. This coffee's disgusting, isn't it? Dia pun langsung mengeluarkan jamur saktinya, di mana Fred dan Tik juga mencobanya. Mereka lupa bertanya soal efek yang ditimbulkan, karena Grouch tiba-tiba mengatakan bahwa dia baru saja menemukan harta karun. Ketika berkeliling mencari jamur, tanpa sengaja dia tersesat. Namun hal itu malah membawanya ke sebuah tempat, di mana banyak tanaman terlarang tumbuh di sana. Pastilah itu milik pedagang gipsi yang diberitahukan bos dari Fred, tapi orang itu tidak ada di sana. Menyadari ada kesempatan, tiba-tiba Tik memikirkan ide gila. I've got an idea. Dia ingin menjarah seluruh tanaman itu, dan mengangkutnya dengan mobil van, di mana mobil itu sudah jelas tidak ada. Mengkesampingkan hal itu, jika mereka membawa seluruh tanamannya, keuntungan yang diperolehnya akan sangat besar. Uang itu bisa digunakan untuk membuat usaha yang legal, di mana mereka bisa hidup dengan tenang. Setelah mendengarkan alasannya, yang lain akhirnya juga setuju dengan rencananya. Let's go and get some grass, eh? Mengira semua berjalan dengan lancar, ternyata Grouch sendiri malah lupa di mana arah tempatnya. Oleh karena itu, dia ingin mencicipi jamur sebelumnya, karena siapa tahu dengan ini, tiba-tiba otaknya teringat kembali. Sambil menunggu halusinasinya muncul, mereka bertiga ingin pergi ke desa untuk berkeliling. Di tempat lain, Yenko sudah mendapatkan info soal rencana penyerangan itu. Setelah anak buahnya yang paling besar dirantai karena takut hilang, dia kemudian menceritakan semuanya pada Twizel. Untungnya mereka masih memiliki waktu mempersiapkan diri, baik itu dengan senjata, maupun mengumpulkan seluruh anggotanya yang tersebar. Kembali ke tempat Fred dan temannya, saat ini mereka sedang berbelanja di sebuah toko. Tanpa mereka sadari, efek dari jamur itu sudah mulai terlihat. Semua yang tadinya normal, mulai bertingkah tidak seperti biasanya. Penjual di sana tidak takut, karena mereka bertiga malah makin lucu, ditambah sudah memborong barang dagangannya. Tidak langsung kembali ke hutan, mereka malah duduk santai di atas motornya, sambil memikirkan apa yang ingin dilakukan dengan pikiran yang terlanjur berhalusinasi. Rasa linglung itu makin parah, ketika mereka pergi ke toko lain, dan melihat lidah penjualnya menjulur seperti katak. Must be your hand, Fred. Walaupun hanya halusinasi, hal itu membuat mereka tak henti-hentinya tertawa, bahkan ketika memesan. Sekarang semuanya sadar, jika efek dari jamur ini bukan main kuatnya. Semakin lama halusinasinya semakin parah, padahal Fred dan Tik hanya memakan sedikit. Tanpa disangka, ternyata Grouch sudah menuangkan jamur itu di dalam kopi sebelumnya. Ini sama saja dengan mereka memakan dengan dosis yang banyak, hingga halusinasinya makin menjadi seperti saat ini. Di antara mereka, Tik yang pertama kali merasa kakinya terbakar oleh api yang muncul dari bawah tanah. Ketika yang lain mencoba menenangkannya, akhirnya halusinasi itu juga sampai padanya. Mereka merasa terbakar bersama-sama, yang membuatnya panik bukan main. Bagi mereka halusinasi ini begitu nyata, sampai-sampai tersungkur karena sudah tidak kuat lagi. Di waktu yang sama, geng Crazy Moped menyuruh anak buahnya bernama Doe dan Phil untuk mengamati lingkungan sekitar. Menggunakan mobil van miliknya, mereka terkaget mendengar suara harimau, sehingga membuat mobilnya lepas kendali. Mereka akhirnya menabrak pohon, yang untungnya tidak membahayakan nyawanya. Posisinya dekat dengan Grouch dan lainnya, yang halusinasinya tak kunjung hilang.
Bahkan suara klakson dari mobil itu ikut menjadi bahan tambahan untuk halusinasinya, sehingga Grouch bergumam ingin pergi dengan Lucinda. There's no such thing as Lucinda. Fred dan Tick yang tadinya tertawa, ternyata juga belum reda dengan efek sampingnya. Di waktu yang sama, saat ini Sulf sudah membangunkan seluruh anggota gengnya. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan strateginya, dan menyerbu musuhnya di lokasi yang sudah diperkirakan. Perang ini sebentar lagi akan terjadi, sedangkan ketiga orang sebelumnya malah makin menggila dengan halusinasinya. Grouch tiba-tiba berperan menjadi komandan tentara, sedangkan Fred dan Tick malah mengikutinya dan menjadi prajurit. Let's get it straight. I'm the boss here. Dalam komunikasi ala militer tersebut, Grouch ternyata sudah mengingat lokasi dari tanaman yang diincarnya. Mereka pun langsung pergi, seperti anak kecil yang sedang bermain. Di dalam hutan itu, mereka bahkan sampai menyamarkan diri seperti seorang tentara yang akan menyerang musuhnya. Kayu apapun seolah-olah dijadikannya senjata, dan bergerak perlahan sambil mencari targetnya. Bagi kita mungkin mereka tampak gila, tapi di pikirannya, mereka sampai mendengarkan suara seperti adegan yang nyata. Bahkan Lucinda yang ada di pikiran Grouch masih selalu ada. Dekat dari sana, kedua anak buah Sulf yang mobilnya mogok, memutuskan untuk keluar dan mencari bantuan. Mereka tidak sadar, jika hewan buas mengincarnya dari tadi. Doe yang tidak siap, langsung diterkam begitu saja. Sedangkan Pil, dia menemukan motor dari Fred dan lainnya, dan mengira bahwa mereka adalah mata-mata dari geng Iron Horse. Sulf menyuruhnya membakar motor itu, sedangkan dia dan lainnya sudah mulai bergerak untuk menyergap musuhnya. Namun tanpa mereka sadari, mobil van yang sebelumnya ditinggalkan, malah ditemukan oleh Tick. Dia tidak menyangka apa yang direncanakannya kemarin akan terwujud begitu saja, dibantu oleh keberadaan mobil ini. Sementara itu, Fred dan Grouch akhirnya sudah menemukan ladang tanaman yang dicarinya. Mereka berdua yang belum sadar, malah mengigau tidak karuan, sambil menunggu Tick yang tadi terpisah. Suara mobil yang mendekat itu malah dikiranya sebagai suara tank, yang untungnya langsung lega karena yang datang adalah temannya sendiri. Sambil menjarah tanamannya, Fred yang jujur memberikan uang yang sudah diberikan bosnya, di rumah Gypsy itu. Dengan mobil mereka langsung pergi, namun tiba-tiba melihat tukang pukul dari Twizel di depannya, yang ternyata terlepas dari rantai yang sebelumnya mengikatnya. Mengira hanya halusinasi, mereka maju begitu saja, yang akhirnya kaget karena orang itu sudah ada di atas mobilnya. Suara teriakan itu bahkan terdengar oleh kedua geng, dan mengira bahwa masing-masing sudah menyiapkan jebakan. Padahal yang sebenarnya terjadi, Fred dan lainnya hanya panik, melihat orang itu tiba-tiba ada di atas mobilnya. Tick mengerem mobil itu, agar musuhnya terjatuh. Mereka berdua menganggap bahwa ini masihlah halusinasinya, sehingga melindasnya begitu saja. Teriakan yang tadinya membuat kedua geng waspada sudah hilang, oleh karena itu, peperangan akan dilanjutkan. Sialnya lagi, Fred mengetahui jika motornya sudah terbakar. Kesal dengan itu, mereka bertiga menggunakan mobilnya untuk nekat menerobos hutan tersebut. Twizel yang sudah ada di seberang merasa heran, kenapa ada sebuah mobil aneh tiba-tiba muncul, dan mengira bahwa itu adalah bagian dari rencana musuhnya. Padahal Sulf sendiri baru sampai di perbatasan hutan itu, yang terus mengendap-endap agar tidak ketahuan. Untung saja dia tidak muncul duluan, karena Twizel ternyata membawa seluruh anggota gengnya, berkat mengetahui rencana lawannya. Dengan orang sebanyak itu, dipastikan geng milik Sulf kalah jumlah. Efek halusinasi dari Fred dan kedua temannya juga mulai hilang, sehingga mereka langsung bingung dengan situasinya. How the fuck did we get here? Pil yang juga sampai di sana memberitahu, jika mobil itu adalah miliknya yang tadi dicuri. Sulf masih mengira, jika orang di dalam mobil itu adalah anak buah dari Twizel. Padahal mereka hanya berada di waktu dan tempat yang salah, dan sebenarnya tidak ingin mengganggu pertempuran yang sebentar lagi akan terjadi. Fred yang kehabisan ide mengatakan yang sejujurnya, yaitu tujuannya ke tempat ini untuk membeli barang terlarang di tempat Gypsy sebelumnya. Ternyata geng dari Twizel adalah kelompok yang menjaga daerah ini, dan akan menghabisi siapapun yang membuat ulah. Namun mengetahui bahwa Fred bukanlah ancaman, dia pun membiarkan mobilnya untuk lewat. Ini disebut keberuntungan yang tidak terduga, karena seharusnya mereka sudah dilenyapkan, karena mencuri seluruh tanaman sebelumnya. Twizel akhirnya sadar setelah melihat Grouch dan tanamannya ada di belakang, dan ingin mengejar.
Tetapi dari depan, ternyata tukang pukulnya masih hidup, dan berlari ingin menyerang Phil yang berdiri karena ketakutan. Mau tidak mau Sulf dan gengnya muncul, dan mereka berlari mendekat untuk bertempur. Twizel yang ingin mengejar mobil itu malah terhalangi oleh rekan-rekannya sendiri yang mulai beradu pukul dengan musuhnya. Ketika peperangan itu terjadi, Fred dan lainnya sudah menjauh dari tempat itu dengan aman. Twizel yang terus mengejarnya sudah tidak mampu, dan harus merelakan kerugiannya. Perjalanan pulang ini begitu damai, namun puncaknya adalah mereka akhirnya bertemu dengan pedagang gipsi yang dicarinya. I think that might be him. Fred mengatakan bahwa dia sudah menaruh uangnya di tempat tinggalnya, sehingga orang itu memberikannya sebuah hadiah, yaitu ramalan dan nasihat untuk mereka bertiga. Grouch harus lebih jujur, Tick harus mau mendengarkan, dan Fred harus mulai berubah dalam menghadapi masalah dari hidupnya. Walaupun kata-kata itu nampak sederhana, tetapi mereka sadar dan sedikit tercerahkan. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang, di mana Grouch mengira dirinya masih berhalusinasi, karena melihat puma hitam yang ternyata hewan buas sebelumnya yang bersembunyi. Setelah beberapa minggu, Fred masih melakukan pekerjaan dari bosnya sebagai kurir. Namun dia akan menggunakan rute baru, sesuai dengan nasihat dari Gipsy sebelumnya, yaitu harus berubah. Dan untuk Grouch, Lucinda yang dikira hayalan oleh temannya itu ternyata nyata, dan dia mulai jujur dan berkabar dengannya. Tick juga mulai melakukan perjalanan bersama Grouch, dan mau mendengarkan saran darinya jika masuk akal. Ketiga sahabat itu masih selalu aktif dengan motornya, karena memang itulah jiwa dari mereka, dan film pun berakhir sampai di sini. Setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, baik itu yang mudah diceritakan, maupun yang masih dipendam dan selalu disimpan untuk dirinya. Pelampiasan menjadi hal yang mudah, karena akan mengaburkan, walaupun masalahnya tidak akan hilang. Selalu ingat bahwa perubahan kecil bisa berdampak, namun untuk mewujudkannya, hanya dirimu sendirilah yang bisa. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.